Halo semuanya, balik lagi sama gue Biandra di channel Mfalme Studio. Hari ini gue mau ngerakit PC yang pastinya untuk kebutuhan streaming gue dan kebutuhan AI gue. Untuk GPU-nya, aku menggunakan GeForce RTX 4070 Ti Super dengan kapasitas memori 16GB. Karena aku milihnya full white nih, jadi aku milih yang white edition dari Zotac Gaming. Dan untuk menyimbangi GPU-nya nih, aku memilih menggunakan AMD Ryzen 9 series 7900X. Di CPU ini udah memiliki 12 core dan kecepatan 5,6 GHz. Untuk motherboardnya, aku akan menggunakan MSI B650M Project Zero. Aku memilih motherboard ini karena desainnya sangat unik. Yang bikin dia beda itu adalah semua konektornya ada di posisi belakang, sehingga bagian depannya terlihat clean, dan secara estetik lebih enak dipandang dong pastinya. Nah, karena motherboardnya unik, casingnya juga nggak bisa sembarangan nih guys. Kali ini, aku memakai Corsair 2500X yang pastinya compatible dengan MSI Project Zero. Casing Corsair yang satu ini adalah model casing 2 chamber nih, yang maksimal bisa menampung motherboard berukuran micro ATX atau MATX. Jadi nggak bisa buat motherboard yang besar-besar ya guys. Aku suka casing yang model dual chamber seperti ini karena space-nya lebih luas dan lebih mudah untuk dirakit. Secara airflow menurut aku juga lebih efisien. Apalagi aku bakal ngegunain liquid cooler Corsair H150i Capelix untuk mendinginkan CPU-nya. Dan juga ada tambahan 3 fan 140 mm dan juga 3 fan 120 mm. Total fan yang akan aku pasang di PC ini ada 9 loh. Jadi udah pasti aman ya guys buat streaming Subaton. Dan untuk powernya pasti aku akan membutuhkan tenaga yang lumayan nih. Aku bakalan pakai Corsair RM850E yang pastinya sudah mendapatkan rating 80 gold. Dan aku memilih Corsair karena brand Corsair bikin CPU sudah lama banget, jadi nggak perlu aku ragukan. Dan gak cuman PSU ya, memori dan SSD pun aku akan menggunakan Corsair. Untuk memorinya, aku bakal pasang 2 kit. Masing-masing kit ada 16GB. Jadi totalnya PC ini akan memiliki kapasitas total 32GB dan pastinya sudah DDR5 ya. Untuk SSD-nya, aku bakal pasang 2. Yang pertama 500GB untuk install OS atau Windows, yang kedua 1TB. Pastinya untuk nampung semua game yang bakal aku streamingin. Dan kedua SSD yang aku gunakan pastinya sudah Gen 4. Pertama, aku akan unboxing motherboardnya. Dan aku akan pasang prosesornya nih. Tapi aku nggak mau pakai bracket bawaan dari motherboardnya, karena aku mau pasang kontak frame dari Thermal Ease yang udah aku siapin. Alasan aku pakai kontak frame supaya CPU-nya tidak mudah bengkok dan lebih tahan lama, karena dia akan menempel pada motherboard secara lebih sempurna. Nah, sekarang CPU dan kontak frame-nya sudah terpasang. Kita akan lanjut pasang SSD-nya. Akan kita buka dulu nih shield motherboard-nya. Dan bisa dilihat di sini ada 2 slot SSD yang tersedia. Aku akan mulai masang SSD yang buat OS ya. Nah, biasanya aku akan mencopot stikernya nih guys, agar SSD-nya bisa kontak langsung dengan thermal pad yang ada di shield motherboard-nya. Dan sekarang lanjut pemasangan SSD yang 1TB. Stikernya dicopot juga ya guys. Oke, sekarang SSD-nya sudah terpasang. Kita akan memasang kembali shield-nya ya guys. Tapi jangan lupa plastik thermal pad-nya mesti dicopot dulu ya. Oke, motherboardnya sekarang sudah ready, dimasukkan ke dalam casing ya guys. Sekarang aku akan pasang fan-fannya dulu nih.
Aku akan memasang 3 fan yang ukuran 140 untuk sebagai intake di bagian bawah yang nantinya akan berfungsi sebagai intake untuk menyedot udara dingin. Nah, sekarang kita akan memasang 3 fan yang ukuran 120 mm. Yang satu akan kita gunakan sebagai exhaust di bagian belakang, dan yang duanya lagi kita akan pasang di bagian samping, sebagai intake udara dingin juga. Jadi konsepnya udara dingin akan masuk dari bawah dan samping, dan udara panasnya akan keluar lewat belakang dan atas. Aku setting seperti ini karena secara natural udara itu bergerak ke arah atas. Oke, sekarang waktunya kita memasang liquid cooler. Pertama, kita akan pasang 3 fan yang tersedia pada radiatornya. Dan kita juga harus menyiapkan mounting untuk memasang bracket coolernya. Oke, sekarang waktunya untuk memasang radiatornya. Pada casing, teman-teman bisa memilih lebih suka selang di arah kanan atau kiri. Kalau aku sih lebih suka di posisi kanan ya. Oke, sekarang tinggal menempelkan coolernya pada CPU-nya. Di sini aku akan menggunakan Ultra High Performance Carbon Thermal Pad dari Thermal Grizzly. Memang sih untuk harganya jauh lebih mahal daripada Thermal Paste. Tapi konon katanya untuk Thermal Pad ini jika dirawat dengan baik bisa digunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang loh. Oke, semua fan dan cooler sudah terpasang. Sekarang kita akan memasang RAM. Sebenarnya aku pengen nyari RAM-nya warna putih, cuman kebetulan untuk series ini tersedia hanya warna hitam. Oke, memorinya sudah terpasang, sekarang waktunya aku memasang power supply. Nah, aku memilih power supply yang full modular, agar kabel yang terpasang hanya kabel yang benar-benar aku butuhkan. Nah, teman-teman bisa lihat, space di casing ini cukup luas, bisa memuat kabel yang banyak dan motherboardnya. Karena konektornya ada di belakang nih guys, itu sangat amat banget sih memudahkan aku untuk menghubungkan kabel antara PSU dan motherboard. Oke, semuanya sudah terpasang kecuali yang paling penting nih dan bagian yang paling mahal dari semuanya, yaitu GPU-nya nih guys. Pertama kita copot dulu ya stiker-stikernya. Ini satisfying banget loh guys. Oke, langsung aja kita pasang GPU-nya ke motherboard. Nah, akhirnya selesai semua nih. Power sudah terpasang, GPU-nya juga. Ayo kita nyalain. Tapi kira-kira bisa nyala nggak ya? Nah, akhirnya aku selesai juga nih ngerakit PC. Buat teman-teman, makasih banget ya udah nonton aku ngerakit PC. Aku nggak sabar banget mau langsung live stream. Nah, kalian jangan lupa ya cek link di bawah ya, itu ada semua sosmed aku di sana. Dan kalian jangan lupa juga untuk subscribe Enfalme Studio. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!